Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Pentia Deningsi Tagihuma dengan NIM 23110080. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berbasis kurikulum merdeka. Video ini saya buat sebagai tugas akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran PAK. Sekian dari perkenalan singkat saya. Saya menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis kurikulum merdeka dengan materi yang saya gunakan yaitu untuk jenjang sekolah menengah atas dengan materi kasih kepada sesama dan kepedulian sosial. Model pembelajaran yang saya gunakan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ini adalah model problem-based instruction atau pembelajaran berbasis masalah, dan model pembelajaran yang saya gunakan yaitu diskusi kelompok, studi kasus, refleksi, dan presentasi. Nah, tujuan pembelajaran yang saya masukkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ini yaitu ada 4 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan pengertian bullying dan berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tujuan pembelajaran pertama ini termasuk dalam ranah kognitif. Terus yang kedua, menganalisis dampak bully berdasarkan kasus nyata serta mengaitkan dengan ajaran Alkitab tentang kasih kepada sesama. Dalam tujuan pembelajaran yang kedua ini termasuk dalam ranah kognitif. Yang ketiga, menunjukkan sikap kasih, menghargai sesama, dan menolak segala bentuk bullying sesuai dengan nilai kasih Kristus. Dalam tujuan pembelajaran yang ketiga ini termasuk dalam ranah afektif. Yang keempat, menyusun dan mempresentasikan solusi nyata untuk mencegah bullying berdasarkan nilai kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tujuan pembelajaran yang keempat ini termasuk dalam ranah psikomotorik. Kita masuk dalam kegiatan pembelajaran. Di bagian pendahuluan, A. Kegiatan awal. Ada 3 poin di sini, yaitu guru memberikan salam, menyapa peserta didik, dan menanyakan kabar, lalu mengecek kehadiran. Yang kedua, guru akan mengajak siswa menyanyikan lagu Gembala Baik, Bersuling, dan Magdu. Terus yang ketiga, guru menunjuk salah satu peserta didik untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. B. Memberi acuan. Di sini guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan garis besar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. C. Apresiasi. Di sini guru menarik perhatian peserta didik dengan mengajukan instruksi dan pertanyaan yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke bagian kegiatan inti. Ada 5 kegiatan inti, yaitu A. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan logistik yang dibutuhkan. Tujuannya memotivasi peserta didik terlibat dalam aktivitas pembelajaran, jadwal, dan kegiatan lainnya. C. Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis, dan pemecahan masalah. D. Guru membantu peserta didik dalam merencanakan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka berbagi tugas dengan teman-temannya. E. Guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Selanjutnya kita masuk ke bagian penutup. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, menyimpulkan bahwa kasih Kristus menolak segala bentuk bullying. Poin kedua, refleksi singkat tentang tindakan nyata di sekolah. Poin ketiga, berdoa menutup pembelajaran. Selanjutnya kita masuk dalam lembaran penilaian. Penilaian yang pertama yaitu penilaian pengetahuan atau kognitif.
Di sini saya menggunakan penilaian tertulis dalam bentuk soal pilihan ganda. Dalam soal pilihan ganda ini, saya ambil berdasarkan tujuan pembelajaran yang saya buat tadi, terdapat pada tujuan pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Dalam soal pilihan ganda ini, ada 10 nomor, dan saya menggunakan 5 nomor pertama sebagai pretest setelah saya menggunakan materi tentang kasih kepada sesama dan kepedulian sosial. Kemudian 5 soal lagi saya akan gunakan sebagai post-test untuk mengukur kembali kemampuan pengetahuan anak tentang materi kasih kepada sesama dan kepedulian sosial. Jadi, dalam 10 soal ini, satu soal memiliki bobot atau poin 10. Jadi misalkan satu soal jika benar mendapatkan 10, jika salah mendapatkan 0. Di sini saya memberi contoh, misalnya salah satu siswa menjawab soal dan dia benar 6, maka saya akan menambahkan poin dari satu nomor yaitu 10 sebanyak 60 kali, sehingga hasil akhir siswa tersebut mendapatkan nilai 60 dalam penilaian pengetahuan kognitif. Kemudian dalam lembaran penilaian sikap, di sini saya menggunakan penilaian jurnal. Ini saya ambil berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah saya buat, yaitu tujuan pembelajaran yang ketiga. Dalam jurnal penilaian ini sudah saya cantumkan jangka waktu pengamatan, format jurnal, nama siswa, dan juga kelas. Dalam tabel ini sudah tertera nomor, hari, dan tanggal, sikap atau perilaku yang mereka tunjukkan. Ini akan saya sesuaikan dengan rubrik penilaian yang sudah ada saya siapkan. Keterangan skor maksimal yaitu 16 dan skor perolehan maksimal yaitu 4. Jadi 16 ini didapatkan dari 4 kali 4 sehingga memperoleh hasil 16. Jadi skor perolehan dibagi dengan skor maksimal dikali dengan 100. Masuk dalam lembar penilaian psikomotorik atau keterampilan. Di sini saya menggunakan rubrik penilaian keterampilan. Dalam penilaian ini, guru akan menilai hasil desain dari siswa dan dalam problem-based learning. Skor yang digunakan masih sama, yaitu skor maksimal 16 dan skor perolehan 4. Lalu dihitung dengan rumus jumlah perolehan dibagi dengan jumlah skor maksimal dikali dengan 100. Sekian dari penjelasan rencana pelaksanaan pembelajaran saya. Semoga membantu. Terima kasih.